Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian, walaupun melalui televisi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajar di rumah. Bagaimana tugas kemarin? Sudah dikumpul atau belum dengan guru kelasnya? Nah, nanti minta dikoreksi dan dinilai. Jangan lupa ya. Untuk hari ini sudah siap belum belajarnya nih? Alhamdulillah kalau sudah siap. Namun sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sambil menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3, mengenai tanggung jawab. Anak-anak masih ingat tidak makna tanggung jawab? Lupa. Nah, kalau lupa, ini Bapak kasih ingat kembali. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang melaksanakan dan kewajibannya yang memang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Bapak mau bertanya nih anak-anak, kalau di rumah yang ngasih kalian uang belanja itu siapa? Untuk beli makanan, untuk beli buku, pensil, kemudian juga beli mainan. Ayo siapa? Ayah mungkin, ibu. Nah, sekarang kenapa kok ayah selalu memberi kalian uang seperti itu? Tidak tahu. Nah, itu merupakan salah satu sikap tanggung jawab ayah terhadap kalian, anggota keluarganya. Nah, dalam sebuah keluarga, ayah berperan sebagai kepala rumah tangga dan punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Di antaranya itu tadi, memberi kalian uang. Apa-apa saja lagi tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarganya? Sekarang kita lihat. Perhatikan di sini. Nah, yang pertama, memberi nafkah untuk istri dan juga anak. Nafkah di sini maksudnya uang untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk beli makanan, pakaian, seperti itu. Nah, tanggung jawab ayah terhadap keluarganya. Nih, salah satunya. Pertama adalah memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Nah, nafkah di sini maksudnya uang. Uangnya untuk apa? Untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk makan, untuk pakaian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan kepada anak. Caranya bagaimana? Dengan menyekolahkan kalian. Meminta kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti ketika kalian sudah besar, kalian menjadi anak yang berhasil, yang bisa membanggakan keluarga. Selain pendidikan sekolah, di rumah kalian juga dididik ayah untuk bersikap yang sopan dan juga bertutur kata yang santun. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan teladan, contoh-contoh, dan juga memberikan nasihat-nasihat untuk kalian. Kemudian yang ketiga, memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk menyediakan tempat tinggal. Ya,
menyediakan tempat. Yang ketiga, menyediakan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk berkumpul. Misalnya, nih, menyediakan atau misalnya ini memberikan rumah untuk kita tempati seperti itu. Namun di sini anak-anak perlu diketahui juga bahwa semua ayah dalam memenuhi tanggung jawabnya itu berbeda-beda. Ada yang mampu memenuhi tanggung jawab yang 3 ini, misalnya memberi nafkah untuk istrinya besar, untuk anak-anaknya banyak seperti itu. Kemudian ada juga yang hanya mampu memberi nafkah sedikit. Kemudian ada lagi yang mampu memberikan pendidikan untuk anaknya dengan menyekolahkan ke sekolah yang tinggi seperti itu. Namun ada juga yang tidak mampu menyekolahkan anak. Nah, di sini juga ada ayah yang mampu memberikan rumah yang besar seperti itu. Namun ada juga yang hanya mampu mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Nah, semuanya itu tergantung daripada penghasilan ayah itu sendiri, besar kecilnya itu sendiri. Namun yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena ayah sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, berbicara masalah penghasilan itu berhubungan dengan yang namanya mata pencaharian. Nah, untuk memenuhi tanggung jawab ini itu tergantung daripada jenis pekerjaan orang tuanya atau pekerjaan ayahnya. Ada yang bekerja dengan penghasilan besar, ada juga dengan penghasilan kecil. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita syukuri dan kita jalani dengan ikhlas. Kenapa? Karena itu semua sudah usaha daripada ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Hanya saja mungkin bagi istri dan anak-anaknya itu masih belum cukup. Nah, berbicara tentang jenis usaha ekonomi masyarakat, tahu tidak anak-anak makna daripada kegiatan ekonomi itu apa? Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau lebih singkat lagi bisa diartikan dengan mata pencaharian. Yang mana kita ketahui anak-anak, kebutuhan hidup sehari-hari itu bermacam-macam. Kita perlu makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Dan uang di sini dapat kita peroleh dengan bekerja. Nah, pekerjaan inilah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, berbicara tentang jenis usaha ekonomi masyarakat, tahu tidak anak-anak makna kegiatan ekonomi itu apa? Belum. Nih, Bapak jelaskan, kalian perhatikan. Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau biasa juga disebut dengan mata pencaharian seperti itu. Yang mana kalian ketahui anak-anak, kebutuhan hidup itu bermacam-macam. Kita perlu makanan, kita perlu minuman, pakaian, dan lain-lain. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Dan uang itu dapat kita peroleh dengan bekerja. Nah, pekerjaan inilah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, nanti kita akan lanjutkan penjelasan selanjutnya setelah yang berikut ini. Nah, anak-anak, kita kembali melanjutkan pembelajaran bersama Bapak. Nah, kalian lihat sini pada peta di mana
kondisi geografis Indonesia itu bermacam-macam, terdiri dari wilayah daratan dan juga wilayah perairan. Dan perbedaan kondisi geografis tersebut itu menyebabkan perbedaan kegiatan ekonomi. Kita lihat contoh, misalnya nih perairan di daratan itu berbeda nanti jenis pekerjaannya dengan masyarakat yang berada di wilayah perairan. Kemudian wilayah daratan itu juga berbeda-beda, ada perkotaan dan juga ada pedesaan. Kemudian lagi sini untuk Indonesia ini juga dikenal sebagai negara kepulauan karena nih banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia, beribu-ribu pulau. Seperti kalian lihat pada peta di sini, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Dan alhamdulillah anak-anak, negara kita Indonesia ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang melimpah atau sangat banyak seperti itu. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam anak-anak? Belum. Bapak jelaskan, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya hewan, tumbuhan, dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara, minyak bumi, emas, dan lain-lain. Sekarang kita akan lihat bidang-bidang usaha masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Apa-apa saja bidang-bidang usaha masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam? Ada agraris, kemudian ada peternakan, ada perikanan, ada pertambangan, ada kehutanan, perdagangan, serta perindustrian. Kita masuk satu-satu ya anak-anak. Apa itu agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, serta perindustrian. Kita lihat di sini. Nah, agraris ini Indonesia itu dikenal dengan sebutan negara agraris. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian hasil dari pertanian dan perkebunan itu antara lain ada padi, ada jagung, ubi, sayur, serta buah-buahan. Nah, seperti pada gambar di sini, kalian perhatikan. Ada yang bertani di sawah, nanam jagung, kemudian kebun buah dan juga kebun sayur. Nah, yang kedua adalah peternakan. Peternakan itu adalah budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil daripada budidaya hewan tersebut itu bisa daging, telurnya, susunya, kulit, serta bulunya. Budidaya itu apa? Budidaya itu pemeliharaan. Seperti itu. Kita lihat di sini, untuk peternakan itu dibedakan menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Kemudian yang ketiga, ada peternakan unggas. Contohnya ayam, itik, dan juga burung. Seperti pada gambar berikut, kalian lihat usaha masyarakat di bidang peternakan. Untuk yang ketiga, perikanan atau bisa juga disebut dengan
budidaya ikan. Nah, untuk perikanan ini dibedakan menjadi dua. Perikanan darat dan juga perikanan laut. Nah, perikanan darat maksudnya yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Dan perikanan darat itu dibedakan menjadi dua. Ada perikanan air tawar dan perikanan air payau. Untuk perikanan air tawar, ini maksudnya dilakukan di sungai, danau, kolam, sawah, dan lain-lain. Dan jenis ikan yang dibudidayakan pada perikanan air tawar itu adalah lele, nila, mas, mujair, dan juga gurami. Kemudian perikanan air laut itu dilakukan di tambak di pinggir pantai. Kemudian jenis ikan yang dibudidayakan itu adalah bandeng. Selanjutnya perikanan air laut. Tadi kan sudah dijelaskan kalau perikanan terbagi dua, ada perikanan darat dan ada juga perikanan laut. Nah, perikanan laut di sini itu adalah jenis usaha menangkap ikan di pantai dan di laut. Selain menghasilkan ikan, beberapa jenis sumber daya alam yang ada di laut seperti kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Kita lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah pertambangan. Barang tambang ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian yang kedua, barang tambang mineral non logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan juga batu gamping. Kemudian yang ketiga, barang tambang sumber energi logam. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, barang tambang di sini ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya kita mengelola barang tambang di sini dengan bijaksana supaya tidak cepat habis seperti itu. Nah, anak-anak, kita istirahat sebentar. Setelah ini Bapak akan lanjutkan kembali. Kalian istirahat dulu ya. Anak-anak masih semangat belajar tentunya ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya, bidang usaha kehutanan. Nah, yang mana dahulu Indonesia ini memiliki hutan yang sangat luas. Karena itulah Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Namun sekarang ini hutan kita sudah banyak yang berkurang karena kebakaran hutan dan juga karena adanya penebangan liar. Sekarang kita lihat anak-anak, fungsi daripada hutan di Indonesia. Yang pertama, hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, sebagai tempat berkembangnya berbagai jenis fauna. Dan yang ketiga, sebagai daerah resapan air. Nah, di dalam hutan ini banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Nih, Bapak kasih contoh beberapa sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Pertama, beberapa jenis kayu itu antara lain ada kayu jati, ada meranti, ulin, damar, dan juga rotan. Selanjutnya kita ke perdagangan. Nah, perdagangan apa anak-anak? Perdagangan itu adalah membeli barang dagang dan menjualnya kembali ke konsumen untuk memperoleh keuntungan. Nah, jenis usaha perdagangan ini
sangat banyak kita jumpai di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Misalnya, dengan membuka toko untuk menjual barang dagangannya. Nah, barang yang dijual itu bisa berupa sembako, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kemudian dalam perdagangan, kita juga mengenal yang namanya ekspor, impor. Ini perdagangan antar negara. Kalau ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam ke luar negeri. Artinya kita menjual barang dagangan kita ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri atau ke Indonesia, seperti itu. Itu kalian lihat pada gambar jenis-jenis usaha dalam bidang perdagangan, toko, swalayan, segala macam. Bisa juga pasar. Yang terakhir adalah perindustrian. Nah, perindustrian ini merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, perindustrian itu dibedakan yalah. Ya sip. Belum lah. Perindustrian itu dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan juga industri besar. Kemudian contoh daripada industri di Indonesia itu antara lain industri makanan dan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, garmen, dan juga elektronik. Nah, ini pada gambar contoh-contoh hasil perindustrian yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, mari bersama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tanggung jawab orang tua, ayah, terhadap keluarga antara lain. Yang pertama, memberi nafkah kepada ibu dan anak. Kedua, menyediakan tempat tinggal yang nyaman. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau biasa juga disebut dengan mata pencaharian. Yang ketiga, bidang usaha masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah ada agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Sekarang kita lanjut kepada tugas hari ini. Nah, tugas hari ini kalian Bapak minta menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaannya cuma dua, anak-anak. Cuma ada bagian-bagiannya di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebutkan contoh tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, terhadap keluarga. Minimal 3 contoh untuk tanggung jawab ayah. Kemudian yang kedua, sebutkan 7 bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia beserta contohnya. Minimal 2 ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah.
Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita kembali berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Cukupkan dulu ya pembelajaran kita hari ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.